Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini adalah lanjutan tutorial trading di dalam market Bityard ya, episode ketiga. Episode ke-1 dan keduanya silahkan tonton di video saya sebelumnya atau klik link deskripsi yang ada di bawah ini supaya kalian tidak ketinggalan tentang bagaimana tata cara belajar di market Bityard. Oke, nah sebelum masuk ke market Bityardnya ya, saya sedikit ingin mengingatkan bahwasanya setiap market itu mempunyai sebuah hitungan yang berbeda-beda. Setiap market itu mempunyai sebuah kalkulator yang berbeda-beda. Jadi jangan serta-merta bahwasanya mentang-mentang sekali udah sering saya bilang bahwasanya ya mungkin ada kali 10 kali atau 20 kali bahwasanya setiap leverage trading, setiap futures trading, setiap apapun itu trading ya kan, walaupun istilahnya sama, menggunakan leverage, menggunakan margin, menggunakan ini, menggunakan itu, tapi sekali lagi saya ingatkan dan harus selalu kalian ingat, di setiap market itu mempunyai kebijakan yang berbeda-beda. Kalian tidak bisa menyamakan kalau memang kalian main di Bityard, kalian main di Binance dan lain sebagainya kayak gitu ya. Karena kadang-kadang ya ada memang yang bedanya hanya sedikit, ada juga yang bedanya begitu cukup signifikan ya. Contoh di dalam Bityard ya, kalau misalkan di dalam Bityard ini kita main demo aja ya, main demo karena asal-asalan ya. Ini modalnya kalau misalkan kita mempunyai balance sekitar 99,967 USDT, oke. Dan kita menggunakan margin 5 kali lipat dengan margin 5 kali dan leverage 5 kali lipat. Kita klik sell ya kan. Ingat ya, ini adalah 99,9. Kita konfirmasi. Nah, maka andai kata si modal itu yang terikat yang 5 USDT itu tadi gitu kan. Yang 5 USDT itu tadi nggak ada hubungannya dengan yang lainnya gitu ya. Tetapi kalau memang hitungannya itu mutlak gitu loh, beda dengan Binance ya. Contoh ya. Kalau memang di Binance misalkan kita klik dengan satu Bitcoin, kita klik satu Bitcoin ya kan, kita klik satu Bitcoin dan leverage-nya itu diatur menjadi 100 kali lipat. Nah, itu hitungannya bukan kalian bermain satu Bitcoin ya kan, ini leverage 100 kali lipat. Nih, saldo kita ini kan 883 USDT ya. Ketika kita klik dengan satu Bitcoin dengan leverage 100 kali lipat, ini bisa. Bukan berarti kita harus mempunyai modal sekitar 11.400 USDT. Kita klik sell short ya kan. Kita klik sell short, lihat yang berkurang hanya sekitar 50 USDT. Jadi beda hitungannya dengan Bityard dan Snapback. Kalau memang di dalam Bityard, misalkan ini kita akun asli aja ya. Misalnya di akun aslinya ini kan balance kita 310 USDT ya kan. Kita klik dengan margin 5, leverage 5 kali lipat, kita klik sell ya kan. Kita klik sell. Nah, yang berkurangnya itu si balance ini tadi ya $5 gitu loh. $5 kalau main $100 ya $100 yang berkurang, kalau main $200 ya $200 yang berkurang. Nah, tetapi hitungan di dalam market futures Binance itu beda ya kan. Walaupun jadi intinya beda. Jadi kali ini saya tidak akan menjelaskan tentang Binance. Misalkan tadi kan balance-nya 305 ya. Kalau kita klik close, ini nambah di sini lagi. Si Binance ini beda, oke? Nah, tapi kita tidak terlalu membahas di dalam Binance ya untuk episode kali ini karena untuk di Bityard. Sekali lagi saya ingatkan bahwasanya setiap market mempunyai kebijakan yang berbeda-beda, oke? Jadi kalau memang kalian mau main di dalam sebuah market yang untuk pemula dan kalian ingin mengawali bagaimana menjadi seorang profesional, itu nggak harus langsung ke market Binance. Maka dari itu video saya beberapa hari ini akan fokus ke dalam Bityard dulu, entah habis itu Snapback, entah Dudex, entah Binance dan sebagainya. Tapi kita perdalam dulu market-market yang mudah dimengerti gitu kan. Kalau Binance itu hitungannya udah beda. Kalau memang di dalam Bityard ya seperti itu tadi. Kalau kita klik masukin margin 5, mau leverage 5, mau leverage 20 kali lipat, 40 kali lipat, 100 kali lipat, ya sama aja gitu kan. Sama aja berkurang ya sekitar tentang modal dengan fee aja gitu ya. Oke, masuk ke dalam intinya. Beberapa settingan yang terkadang dilupakan ini di tutorial trading Bityard ketiga ini adalah sebuah settingan untuk memperlancar permainan trading kita gitu kan ya. Ketika kita klik di dalam sini nih setting ya, kita klik setting di sini. Di sini ada take profit, ini supaya memudahkan kita bahwasanya kadang-kadang supaya tidak lupa ingat, ini atur saja ke 10%, oke? Dan SR rasio ini atur ke 90%. Nah, di sini ada overnight, ada open order konfirmasi, ada close order konfirmasi gitu ya. Ini sebenarnya ini semua ada positif negatifnya, tetapi settingan saya adalah
overnight ini tetap dinyalakan, open order konfirmasi dan close order konfirmasi ini dimatikan. Loh, ngaruhnya apa? Memang ini sedikit nggak penting-penting amat, tapi kadang-kadang ngaruh. Itu terjadi ketika terjadi perubahan harga secara cepat gitu loh, secara begitu signifikan naik turunnya gitu kan, fluktuatifnya sangat parah. Kalau kita nyalakan open order konfirmasi dan close order konfirmasi ya kan, waktu kita mau mengklik 5 di sini, walau kita klik buy, nah akan muncul seperti ini. Tetapi di saat delay seperti inilah yang membuat kita ini sulit untuk menyesuaikan dengan misalkan kalian ikut signal seseorang atau kalian keburu harganya naik, walaupun ini hanya selisih sekian detik saja, ini begitu sangat mengganggu dan begitu sangat ngefek menurut saya ya. Jadi lebih baik dimatikan. Misalkan ini udah dikonfirmasi lalu kalian ke close di sini, ya muncul lagi konfirmasi seperti itu. Takutnya waktu kalian delay ngeklik tombol itu, walaupun selisih 1-2 detik, itu biasanya ya sangat berpengaruh gitu ya. Takutnya harga begitu cepat berubah ya kan, berlawanan dari open area yang kalian tentukan. Jadi kita klik setting ya kan. Overnight ini adalah biaya per malam. Jadi kalau melebihi 24 jam itu akan ada biaya per malam, tapi itu juga sangat sedikit ya. Kalau ini nyalakan aja, takutnya order belum memenuhi take profit gitu ya. Kalau ini matiin open order konfirmasi dan close order konfirmasi gitu kan ya. Nah, ketika kita klik konfirmasi, mau misalkan kita open misalkan 5, langsung kita klik ya begini, langsung begini ya, langsung kayak begini. Nah setelah itu hal yang dalam inti video ini mau saya akan jelaskan tentang BitMEX Sniper. Apa itu BitMEX Sniper? Seperti halnya yang kita tahu ya, Bitchart itu adalah over the counter market, alias dia mengikuti sebuah tren pasar dari 5 top market dunia, entah itu Binance, entah itu Coinbase, entah Huobi, entah Bittrex dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dari sini semuanya kita close dulu ya, ini salah-salah. Dari situ semuanya ada sebuah aplikasi yang mungkin sudah pernah saya jelaskan tetapi nggak terlalu dibahas ya. Ini saya perkenalkan adalah BitMEX Sniper. BitMEX Sniper itu ada apa gitu kan, dan gunanya apa? BitMEX Sniper adalah sebuah aplikasi Telegram robot di mana dia itu melaporkan beberapa kontrak short yang begitu cukup besar di atas 2 juta dolar atau mungkin ya kurang lebih di atas 1,5 juta dolar, entah itu kontrak buy, entah itu kontrak long dan sebagainya. Nah, kenapa saya sarankan untuk melihat BitMEX Sniper dalam memantau pergerakan pasar? Sekali lagi, walaupun broker apapun itu bilang bahwasanya oh kami itu mengambil data rata-rata dari market top 5 dunia dan diambil rata-ratanya. Jadi data dari 5 top market dunia itu tadi diambil sebuah harga dengan rata-rata. Jadi 5 dibagi 5 gitu kan. Jadi total harga dari 5 market tersebut dibagi 5, diambil rata-ratanya menjadi sebuah pacuan menjadi harga Bitchart dan Snapback. Nah, tetapi sekali lagi saya bilang bahwasanya sebenarnya over the counter market itu mempunyai sebuah titik kelemahan, yaitu delay, walaupun itu hanya sekian detik ya kan. Nah, mengambilnya dari mana? Yang kita tahu bahwasanya market derivatif yang sebagai pionir dan sekaligus market top sedunia, derivatifnya. Kalau market top 1 dunia kita semua taunya Binance. Tapi kalau bicara tentang market derivatif itu jelas yang paling tinggi adalah BitMEX, oke? Dimana dia adalah pencetus alias pengawal alias pionir alias yang paling greget lah kalau kita bermain secara derivatif, alias seperti leverage, bisa menganalisis naik dan menganalisis turun ya kan. Dia adalah sebuah pionir ya kan. Nah, kalau kita melihat semacam kayak BitMEX ini ya kan, masih ingat BitMEX nggak? Ketika kita melihat BitMEX ya kan, di sini tuh size dan price-nya itu sangat besar sekali. Tetapi di sini saya tidak terlalu menyarankan untuk selalu melihat BitMEX karena bisa menimbulkan efek pusing, efek nggak karuan, dan efek tidak mengerti ya, karena terlalu ribet melihat chart-chart yang begitu sangat cepat terjadi perubahannya. Nah, maka dari itu saya sarankan untuk masuk ke dalam BitMEX Sniper ya kan. BitMEX Sniper ini bisa melaporkan berapa transaksi kontrak yang ada di dalam BitMEX yang melebihi di atas rata-rata, seperti ya kan. Ini bisa melaporkan misalkan 5M kontrak sold di 11.110, berarti ada total 5 juta dolar. Ini M ini adalah million itu adalah juta, dan satuan mereka adalah dolar, alias berarti 5 juta dolar itu telah mengkontrak short alias mengkontrak short ya kan. Short itu short itu sama aja kayak short turun gitu kan. Kalau bulk itu sama aja kayak buy atau long gitu kan.
ketika ada seperti 5M kontrak short di 11.110, itu biasanya cenderung market yang lain itu akan mengikuti. Dan asal kalian tahu, sekali lagi, BitMEX Sniper itu adalah laporan dari BitMEX, ya kan? Dan kalian tidak perlu untuk membuka BitYard setiap saat, kalian tidak perlu membuka Snapex setiap saat atau Binance setiap saat. Cukup nyalakan lonceng notifikasi yang ada di dalam BitMEX Sniper ini. Jadi setiap Telegram itu biasanya ada semacam kayak bunyi khusus gitu ya, kayak ting ting gitu kan ya. Jadi kalau memang kita tahu, oh ini sekarang harganya sedang 11.000, jadi tidak semerta-merta. Biasanya yang mau saya sampaikan adalah trader itu biasanya kan susah banget untuk menunggu kapan waktu kita untuk menyerang, kapan waktu kita untuk bertahan. Dan kita juga nggak bisa selamanya bisa melihat handphone, bisa setiap saat mengecek, dan bisa setiap 30 menit ngecek dan sebagainya. Nah, BitMEX Sniper ini akan memberi sebuah pemberitahuan di mana terjadi transaksi yang besar. Kalau memang BitMEX Sniper ini belum ada pemberitahuan, biasanya itu akan cenderung ke sideways, oke? Jadi, fungsi BitMEX Sniper adalah memberikan sebuah pemberitahuan entah dari kita untuk open posisi, misalkan sekarang lagi sideways, ya kan? Ya udah, nggak usah buka handphone dulu. Jadi kalau memang BitMEX Sniper tiba-tiba nyala, ting gitu kan, kita lihat nih berapa banyak kontraknya. Misalkan terjadi perubahan yang sangat signifikan, misalkan 10 juta kontrak beli di harga 12.000. Oh, berarti kita udah tahu, berarti sekarang harganya itu sedang 12.000 gitu kan, dan kita langsung bisa buka. Tapi kalau memang kontraknya masih secara signifikan itu tidak terlalu jauh dari harga sekarang alias masih sideways, nah kita bisa mengabaikan hal itu aja. Jadi kita nggak terlalu buka BitYard dulu, sampai dulu, oh BitMEX Sniper aja masih segini nih, masih sekitar harga segini nih, kayak gitu. Itu adalah fungsi pertamanya, menjadi semacam kayak pengingat waktu kita open posisi supaya tidak terlalu menghindari penggunaan handphone atau gadget yang berlebihan. Lalu yang kedua adalah seperti yang saya katakan, over the counter market adalah mengambil data dari market yang sebenarnya. Kalau memang BitMEX adalah sebuah market derivatif yang sebenarnya, berarti itu mengambil kesimpulan bisa jadi BitYard atau Snapex dan beberapa market derivatif yang lainnya itu biasanya mengambil data dari market yang sudah terjadi, dan di situ terjadi delay yang dimana bisa kita manfaatkan. Misalkan kalau biasanya, dan nggak mungkin Snapex dan BitYard duluan daripada BitMEX, pasti selalu BitMEX duluan baru Snapex ataupun BitYard ataupun semua market derivatif yang lainnya gitu. Pasti, bahkan Binance sekalipun itu ada sangkut pautnya dengan BitMEX, ya kan? Walaupun fitur Binance itu mempunyai order sendiri, biasanya itu tadi para tindakan arbiter dan sebagainya. Jadi ini bisa menjadi sebuah pacuan waktu kita pertama untuk supaya tidak kehilangan waktu banyak di depan gadget, lalu yang kedua pengingat waktu kita open posisi, dan ketiga adalah pengamat kita untuk bisa menyelamatkan, bisa untuk open posisi juga. Kalau memang terjadi kontrak short secara besar-besaran dan secara berurutan, itu sudah bisa dipastikan beberapa saat kemudian di BitYard akan dump, beberapa saat kemudian di Snapex akan dump. Begitu pula sebaliknya. Jika terjadi banyak sekali kontrak beli di dalam BitMEX Sniper ini, bisa dipastikan beberapa detik kemudian itu Snapex dan BitYard atau semua market derivatif yang lainnya itu akan mengalami pump secara signifikan. Jadi sebagai seorang alat pengingat, BitMEX Sniper ini begitu sangat berarti untuk seorang trader, apalagi seorang trader market derivatif. Kalau memang kalian malas ngeliatin handphone dan sebagainya, dan ini berbeda dengan teknik analisis. Teknik analisis adalah sebuah bagian atau sebuah grafik atau sebuah data yang sudah terjadi untuk membantu kita menentukan open posisi dan apa yang harus kita lakukan di kedepannya. Tetapi BitMEX Sniper adalah laporan real market aktivitas. Nah, bedanya kayak gitu. Kalau teknik analisa itu adalah sebuah teknik yang masih dipertanyakan apakah bisa akurat, tepat atau tidak gitu. Tapi kalau BitMEX Sniper adalah memang sebuah market aktivitas yang sudah terjadi. Jadi kita harus bisa membedakan mana market aktivitas, mana order pendingan. Jadi kalau memang order pendingan itu sesuatu yang belum terjadi. Mau order pending 1 triliun pun, kalau masih pending itu berarti belum terjadi. Tapi kalau memang di dalam BitMEX Sniper ini adalah transaksi yang sudah terjadi, alias market aktivitas, alias kontrak yang sudah dilakukan di dalam market BitMEX, begitu pula beberapa volume yang tinggi di dalamnya, kayak gitu ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang analisis yang untuk melihat sedikit masa depan, mana yang memang sudah benar-benar terjadi. Jadi nggak mungkin tiba-tiba di BitMEX Sniper ini tiba-tiba kontrak short berurutan, tapi di market lain itu pump, nggak mungkin. Kalau di BitMEX Sniper itu tiba-tiba banyak yang belinya dan di market lain dump, itu nggak mungkin. Karena apalagi market derivatif adalah mengambil data rata-rata. Dan apalagi BitMEX adalah salah satu, bisa dibilang 60% sebuah market yang berpengaruh dalam harga Bitcoin, kayak gitu ya.
Di dalam video ini kita bisa simpulkan bahwasanya ada beberapa yang harus kita kuasain selain teknik analisis, teknik logika, dan teknik fundamental, yaitu beberapa bantuan dari sebuah berita yang akurat. Apakah BitMEX Sniper itu akurat? Iya, delaynya hanya sekian beberapa detik dari BitMEX saja. Jadi kalian tidak perlu melihat handphone dan kalian bisa memanfaatkan waktu secara maksimal untuk bertrading di dalam Bityard dalam Snapex. Ingat, kalau misalkan short ini berarti cenderung akan turun, kalau beli ini berarti cenderung akan naik, gitu ya. Kalau ada laporan seperti ini ya, liquid long seperti ini, berarti ada total uang 2,3 juta kontrak yang telah liquid alias margin call alias loss. Dia hanya memberitahu seperti itu, kayak gitu ya. Tapi yang lainnya tidak penting gitu. Yang penting adalah kontraknya ini, kontrak beli dan kontrak shortnya ini kita harus perhatikan ya, dan settingan ini. Begitulah tutorial trading Bityard episode ketiga ini, oke? Di dalam episode ketiga ini saya tidak terlalu menitik beratkan kepada apapun. Kita harus tahu bagaimana cara-cara untuk, ibarat kata ini adalah sebuah bekal, ini adalah sebuah senjata untuk kita berperang nanti, oke? Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Ikuti terus channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa belajar trading entah dalam Bityard ataupun semua market cryptocurrency yang lainnya, gitu ya. Saya Andi Firmansyah. Use your logic, salam traders, dan jangan pernah ketinggalan di episode-episode selanjutnya.